Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik semua ya, kabar kalian ya? Ya. 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 Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini sebagai umat beragama, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi silakan pimpin kita dalam doa. Ya, silakan duduk, Jennifer. Ibu akan absen. Anak-anak dengarkan namanya dengan baik. Lalu kalau namanya sudah ibu panggil, angkat tangan. Suara agak keras. Terus kalau yang tidak hadir, Alfa kasih keterangan. Alfanya keterangannya sakit atau izin, bisa yang sampaikan. Bisa ya? Adelia, Hadir, Bu. Al-Ghifari, Hadir, Bu. Awin, Hadir, Bu. Gali, Hadir, Bu. Inel, Hadir, Bu. Inaya, Hadir, Bu. Carla, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Benci, Hadir, Bu. Sakila, Hadir, Bu. Suarez, Hadir, Bu. Melan, Hadir, Bu. Rizaldi. Hadir, Bu. Ya, semuanya sudah masuk. Terima kasih. Tidak ada yang alpa atau sakit. Ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme anak-anak, kita menyanyikan lagu nasionalisme nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Kembali. Ya, supaya kita punya kelas sebentar belajar tertib, harus buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang pertama, kalau ada anak-anak yang ingin keluar, ingin buang air, silakan angkat tangan. Lalu yang kedua, nanti ibu guru tanya, anak-anak siapa yang mau bertanya? Berarti angkat tangan saja. Tetap semua dapat giliran untuk bertanya. Bisa? Bisa. Itu kita punya kesepakatan kelas. Lalu pada kita punya pembelajaran kali ini, kalau anak-anak mengikuti dari awal pembelajaran
Di hari ini, Ibu Guru yakin anak-anak bisa mampu memahami, mampu untuk mengerti pelajaran yang kita belajar sama-sama di hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Guru lihat ada yang masih duduk lemas-lemas, coba duduk baik dulu. Ya, ya, perempuan itu duduk sopan, duduk sopan. Sudah, lalu alat tulis. Alat tulisnya dikeluarkan, buku, bolpen, coba kasih keluar dari meja. Nah, tulisnya sudah dikasih keluar. Ada yang ingat? Kita punya materi sebelumnya. Ada yang ingat? Kalau ingat materi sebelumnya apa? Tentang hewan, tentang hewan. Nah, tentang apa? Mengenal hewan di lingkungan sekitar. Nah, mengenal hewan di lingkungan sekitar, ada hewan apa saja yang ada di tempat kamu tinggal? Hewan apa saja? Ayam. Ayam, apa? Kucing, apa lagi? Anjing, apa lagi? Babi. Ya, itu hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak. Lalu yang tadi aku sebut, Ibu Guru tanya dulu, apa perbedaan antara kucing dengan ikan? Kucing hidup di tepuk tangan dulu. Kucing di darat, ikan hidup di air. Nah, kucing hidup di darat, ikan hidup di air. Nah, alat tulis semua sudah keluar kan? Sudah udah toh? Sudah. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini yang pertama adalah Ibu Guru berharap anak-anak dapat memahami, mengerti tentang materi mengenal hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah anak-anak memahami, setelah mengerti, anak-anak mampu atau dapat menyebutkan contoh hewan invertebrata dan contoh hewan vertebrata. Lalu setelah anak-anak mampu menyebutkan apa yang anak-anak tahu tentang hewan invertebrata dan hewan vertebrata? Ada yang tahu? Ya, ada lihat apa? Dilihat dari tempat tinggal hewan. Dilihat dari tempat tinggal hewan. Ya. Yang pertama adalah dilihat dari tempat tinggal hewan. Lalu yang berikut, bagaimana cara supaya kita kenal hewan invertebrata dengan hewan vertebrata? Caranya bagaimana? Sakila? Saya mengenali dari jenisnya. Cara mengenali dari jenisnya. Ya. Cara mengenali dari jenisnya. Untuk lebih mendalam lagi tentang pembelajaran hewan invertebrata dan hewan vertebrata, Bu Guru akan putar video pembelajaran. Anak-anak ikuti dengan baik dari awal sampai pada akhir. Bisa? Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata.
yaitu materi IPAS kelas 3 bab 1 topik A. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu tentang hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada agnatha, yang kedua ada pisces, yang ketiga ada amfibi, yang keempat ada reptil, yang kelima ada aves, dan yang keenam ada mamalia. Yang pertama kita akan membahas tentang agnatha. Agnatha ini merupakan hewan vertebrata yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Agnatha tidak memiliki rahang dan sirip. Bentuk tubuhnya memanjang seperti silinder, permukaan kulitnya licin dan tidak bersisik. Hidupnya di air tawar ataupun di air asin. Contohnya adalah belut. Selanjutnya ada pisces, yaitu hewan vertebrata yang memiliki sirip, bernafas dengan insang dan hidup di perairan. Contohnya yaitu semua jenis ikan. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi merupakan hewan vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu daratan dan juga air. Amfibi memiliki kulit yang licin dan berkelenjar serta tidak bersisik. Hewan amfibi bernafas dengan insang, kulit, dan paru-paru. Hewan amfibi bergerak dengan dua pasang kaki yang berselaput. Contohnya yaitu katak. Selanjutnya ada reptil. Reptil merupakan hewan vertebrata yang melata. Tubuhnya memiliki sisik yang menutupi tubuhnya, tetapi ada juga yang memiliki cangkang di punggungnya. Hewan reptil bernafas dengan paru-paru. Tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan juga ekor. Contoh hewan reptil yaitu ada ular, buaya, kura-kura, komodo, penyu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aves. Aves ini adalah nama lain dari burung, yaitu memiliki sayap, paruh, dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Aves memiliki dua alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Aves bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara ketika terbang. Sebagian jenis aves memiliki kemampuan untuk terbang dan sebagian lagi tidak. Contoh aves yang tidak dapat terbang yaitu ayam, bebek, burung unta, dan juga kalkun. Selanjutnya ada mamalia. Itulah tadi penjelasan tentang hewan vertebrata dan juga invertebrata. Semoga dapat bermanfaat dan juga membantu. Ya, sebelum Ibu Guru menjelaskan materi, masih semangat? Semangat? Tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Ya. Ibu akan menjelaskan sedikit untuk supaya anak-anak lebih lagi mengerti tentang kita punya materi pembelajaran atau topik hari ini. Guru harap anak-anak bisa perhatikan. Ya, yang pertama, hewan yang hidup di bumi pada dasarnya memiliki lebih dari 1,2 juta hewan jenis. Lalu para ilmuwan membagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada hewan vertebrata dan yang kedua ada hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, hewan yang ada punya tulang belakang.
Lalu ciri-ciri dari hewan vertebrata yang pertama memiliki tulang belakang. Ingat, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki atau mempunyai tulang belakang. Lalu yang kedua, ukuran tubuhnya umumnya lebih besar. Yang ketiga adalah sistem saraf dan peredaran darah lebih kompleks. Ya, silakan. Ya, contoh hewan agnata tadi adalah belut. Nah, yang kedua ada Pisces. Pisces atau nama lainnya adalah ikan. Ikan adalah salah satu jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ikan hidup di perairan dan bernapas menggunakan insang. Nah, ikan memiliki sirip, tapi juga memiliki insang tadi untuk bernapas. Lalu memiliki apa lagi? Memiliki sirip. Nah, yang berikut ada hewan amfibi. Kenapa disebut hewan amfibi? Nah, disebut hewan amfibi karena hewan amfibi ini hidupnya di dua alam. Hewan amfibi hidup di dua alam. Nah, hidup di air dan hidup di darat. Hewan amfibi ini dia bernapas menggunakan insang, kulit, dan paru. Pada saat hewan amfibi ini ada di air, hewan amfibi ini dia bernapas menggunakan insang dan kulit. Nah, pada saat hewan amfibi ada hidup di darat, hewan amfibi ini dia bernapas menggunakan paru-paru. Contoh hewan amfibi apa? Contoh hewan amfibi apa? Katak. Contoh hewan amfibi ini katak. Nah, lalu katak, alat gerak katak apa? Kaki yang berselaput. Nah. Lalu yang keempat tadi ada hewan apa? Reptil. Nah, hewan reptil ini adalah hewan yang melata. Tubuhnya ditutupi sisik dan ada juga yang memiliki cangkang. Disebut hewan reptil karena hewannya melata. Nah, lalu hewan reptil juga merupakan jenis hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Nah, contoh jenis hewan reptil apa? Kura-kura. Apa lagi? Buaya. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Penyu. Nah, hewan reptil ini bernapas menggunakan apa? Paru. Hewan reptil bernapas menggunakan paru. Lalu yang berikut, yang kelima apa? Hewan mamalia. Alves itu nama lain dari burung. Alves itu nama lain dari burung. Hewan ini juga termasuk jenis hewan vertebrata karena memiliki atau mempunyai tulang belakang. Alves juga ada beberapa jenis. Ada alves yang sebagian tidak bisa terbang, memiliki kemampuan untuk terbang, tapi juga ada sebagian alves atau burung yang tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Nah, coba contoh alves atau burung. Contoh burung yang memiliki kemampuan terbang apa? Burung kakatua, burung merpati, burung. Lalu ada juga sebagian alves atau burung yang tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Contohnya apa?
Contohnya apa? Ayam. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Angsa. Nah, anak-anak sudah tahu kan? Lalu yang terakhir, yang keenam, ada hewan apa? Mamalia. Mamalia. Kenapa disebut hewan mamalia? Kenapa disebut hewan mamalia? Nah, disebut hewan mamalia karena hewan mamalia ini menyusui, memiliki kelenjar susu. Nah, memiliki kelenjar susu. Contoh jenis hewan mamalia apa? Apa? Sapi. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Monyet. Apa lagi? Nah, manusia termasuk kan tidak? Manusia termasuk hewan mamalia kan tidak? Termasuk karena memiliki kelenjar susu. Lalu yang berikut yang kedua adalah hewan invertebrata. Nah, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini tidak punya tulang belakang. Nah, di sini ada ciri-ciri. Yang pertama, tidak punya tulang belakang. Yang kedua, ukuran tubuhnya lebih lunak. Yang berikut, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ukuran tubuhnya lebih kecil. Yang terakhir apa? Struktur tubuhnya lebih sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu jenis hewan invertebrata ini seperti apa. Nah, ternyata para ilmuwan membagi jenis hewan invertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah hewan berpori. Jelas hewan berpori ini tubuhnya apa? Berpori menyerupai spons. Nah, spons ini umumnya hidup di air, lalu tubuhnya memiliki warna yang bermacam-macam. Contoh tadi ada spons laut atau bunga karang. Bunga karang kan punya warna bermacam-macam, toh? Dan anak-anak lihat, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, banyak bermacam-macam. Itu yang pertama, contoh jenis hewan invertebrata. Lalu yang kedua ada hewan berongga. Hewan berongga yang memiliki rongga pada umumnya hidup di perairan. Hewan berongga ini contohnya ada ubur-ubur, jelas tidak punya tulang belakang. Ubur-ubur ini hidup di perairan. Lalu yang ketiga ada hewan apa? Hewan dengan kaki beruas. Hewan dengan kaki beruas. Hewan dengan kaki beruas, tubuhnya terdiri dari apa? Kepala, dada, perut. Nah, hewan berkaki ruas, tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Nah, hewan ini ditemukan di darat, di air tawar, dan di air asin. Contoh hewan yang berkaki luas, ada apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ikan. Ada apa? Laba. Nah, ada juga kepiting, toh? Dan kaki beruas-ruas. Nah, itu juga termasuk dalam hewan berkaki luas yang tidak punya tulang belakang. Oke, yang berikut ada hewan lunak. Hewan lunak ini jelas bertubuh lunak. Lalu beberapa hewan lunak itu memiliki atau mempunyai cangkang yang menutupi tubuhnya.
melindungi dari musuh. Nah, contoh hewan lunak apa? Ini burito, apa lagi? Siput, apa lagi? Kerang. Kerang biasa kita bilang di sini apa? Iya. Nah, lalu ada lagi yang termasuk ada lintah juga termasuk karena tidak memiliki atau tidak punya belakang. Yang berikut ada cacing. Siapa yang sudah cacing di sini? Nah, semua pernah lihat cacing, kan? Cacing ini merupakan hewan yang bertubuh lunak. Nah, kalau kita pegang cacing itu dia lunak, tidak ada tulang. Nah, cacing dia tidak memiliki rangka dan tidak ada kaki. Cacing tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada rangka juga, tidak ada cangkang yang menutupi tubuh. Nah, lalu cacing ini dia ada hidup di dua tempat. Yang pertama di alam, yang kedua di mana? Di tubuh manusia dan di tubuh hewan. Cacing juga ada hidup di tubuh hewan, di tubuh manusia dengan di tubuh hewan. Nah, lalu yang berikut, yang keenam ada hewan berkulit duri. Nah, hewan berkulit duri ini merupakan hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Jadi hewan itu duri-duri semua di dalam badan. Nah, hewan ini dia hidup di lautan. Contoh apa? Hewan yang bintang laut. Terus apa lagi? Babi. Terus apa lagi? Nah, bulu babi. Kalau kita di sini bilang bulu babi itu apa? Bulu babi. Nah, tidak bisa kita pegang, toh? Karena dia tubuh atau badan itu semua ditutupi dengan duri. Tajam ke tidak? Siapa yang pernah tangkap bintang laut? Pernah pegang? Nah, kalau air meti kan pegang, toh? Tajam ke tidak? Tajam ke tidak? Tajam. Kalau pegang itu tangan sakit, toh? Ya. Itu contoh jenis hewan invertebrata. Nah, bisa? Bisa? Nah, sudah ingat? Masih semangat? Aku lihat nih kamu sudah macam malas-malas menjawab. Nah, lalu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 tentang jenis dan contoh hewan invertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Nah, dari penjelasan materi tentang hewan vertebrata dengan hewan invertebrata, Ibu Guru mau bagi kita dalam beberapa kelompok. Nah, 3 kelompok terdiri dari 5. Jadi satu kelompok itu 5, satu kelompok lagi 5, satu kelompok lagi 5. Bisa? Bisa. Sabar, Tenci dengan Melan baku tukar dulu. Tenci dengan Melan baku tukar. Melan kasih di sini. Nah, tukar. Terus Naufal pindah ke sini, Gali ke sebelah. Naufal ke sebelah sini. Ya, Naufal ke sini. Di sebelah sini. Ya, oke. Sudah. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3-nya ini. Nah. Nah, Ibu taruh di sini ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2.
Ya, sebelum Ibu kita mulai dengan diskusi kelompok, Ibu lihat kamu sudah soak sekali, sudah loyo-loyo, sudah lemas. Nah, kita ice breaking dulu, berdiri. Berdiri, kasih mundur-mundur saja itu. Ya, oke, supaya kau bisa bergerak. Bisa? Bisa. Apa? Belum. Oke, semua sudah ada dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, Bu Guru akan membagikan LKPD dan nanti namanya ditulis di semua sudah ada dalam kelompoknya. Ibu Guru akan membagikan LKPD di satu. Oke, semua tolong perhatikan LKPD yang Ibu Guru sudah bagikan. Nah, lihat di LKPD. Lihat di LKPD yang Ibu Guru sudah bagikan. Mari sini, gabung-gabung ke sini. Nah, sini. Nah, ya di sini. Perhatikan di LKPD-nya masing-masing. Sudah? Nah, di situ yang pertama ada gambar. Ada gambar hewan. Lalu kau tulis di situ nama hewan. Nah, di sini contohnya ada hewan sapi. Di gambar ini tulis sapi di sini. Ini sapi. Lalu dia masuk dalam hewan invertebrata atau hewan vertebrata. Nah, masuk di hewan invertebrata atau hewan vertebrata ini. Contoh gambar sapi, tulis namanya. Terus dia masuk di jenis hewan apa? Invertebrata atau vertebrata. Nah, lalu yang berikut masuk jenis apa? Mamalia kah, reptil kah, aves kah? Dia di situ. Nah, sesuaikan dengan gambar hewan. Dari gambar saja anak-anak, oh ini dia masuk jenis hewan mamalia. Oh, dia jenis aves atau burung. Oh, dia jenis agnata. Oh, dia jenis hewan berpori, berongga. Nah, bisa? Tulis kau nama kelompok, nama di sini saja. Bisa? Bisa? Oke, silakan dikerjakan.
Ya, sudah bisa kerja. Kelompoknya sudah ada nih, kelompok 2. Diskusi. Ya, tulis dulu namanya di sini. Tulis namanya dulu. Nah, cepat, tulis cepat. Ya, kesepakatannya, kok kerjakan tugas kelompok, diskusi, tidak ada yang duduk diam-diam. Lalu kesepakatannya kerja kelompok waktu 10 menit. Bisa? Bisa? Nah, 10 menit harus sudah bisa selesai. Tidak apa-apa, di sini lagi. Kita tulis sama kelompoknya. Ya, tulis. Bisa kerjakan sudah? Ya, kalau sudah kerja, tulis nama kelompoknya, sudah mulai bisa kerjakan. Nah, lihat gambar yang ada di LKPD masing-masing kelompok sudah bisa. Oh, ini hewan apa? Oh, tulis namanya dulu di sini. Nah, lalu tulis nama hewan di sini dulu. Hewan ini dia masuk hewan apa? Invertebrata kan? Vertebrata. Ya, ya. Oh, boskian tulis. Oke. Sini siapa? Ayo. Nah, itu hewan. Mana?
Bagaimana di kelompok ada yang merasa kesulitan? Oke, gimana? Ada? Ya, bagaimana?
Sudah, ada yang sudah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, kelompok masing-masing. Oke, sudah selesai mengerjakan di kelompok masing-masing? Sudah. Masih semangat? Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah siap maju baca hasil diskusi di depan? Oke, kelompok mana dulu? Kelompok 3. Kelompok mana dulu? Oh, kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3 silakan. Nah, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sabar. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Naufal. Perkenalkan, nama saya Junior. Perkenalkan, nama saya Christian. Perkenalkan, nama saya Mela. Yang pertama ada hewan kerbau, kedua ayam, ketiga kerang, anjing, buaya. Kerbau berkelihatan jenis hewannya mamalia. Kedua ayam berkelihatan jenis hewannya apes. Kerang invertebrata jenis hewannya lunak. Anjing vertebrata jenis hewannya mamalia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok mana? Sementara kelompok 3? Sabar dulu. Kelompok 3 sudah. Kelompok mana yang siap? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 dulu ya, silakan. Kelompok 2 maju. Sakila suara besar. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, dua kami dari kelompok 2. Nama saya Sakila. Nama saya Galileo. Nama saya Nama saya Carla. Nama saya pertama kerbau, yang kedua ayam, yang ketiga kerang, yang keempat anjing, yang kelima buaya. Kerbau berberata, jenis hewan mamalia. Yang kedua ayam vertebrata, jenis hewan apes. Yang ketiga kerang jenis hewan moluska. Yang keempat anjing vertebrata jenis hewan mamalia. Yang kelima buaya vertebrata reptil. Oke, silakan.
Oke, silakan. Ya, kelompok 1 siap-siap. Kelompok 1 siap-siap. Easy bos. Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 Suarez. Ya, perkenalkan dulu. Mulai dari Amelia. Perkenalkan, nama saya Ade. Dari kelompok mana dulu? Perkenalkan, Kami dari kelompok. kami dari kelompok 1. Nama Nama saya. saya Adelia. Perkenalkan, nama saya Enji. Perkenalkan, nama saya Dina. Perkenalkan, nama saya Rifani. Perkenalkan, nama saya Suara. Ya, dari Tenji dulu yang baca. Ya. Oke, nomor 1. Kerbau, ayam, kerang, kambing, buaya, sapi, cacing, singa, ubur-ubur, bebek. Oke, kasih. Maju dulu. Kerbau, invertebrata, jenis Ulang-ulang. Baca ulang-ulang. Kerbau. kerbau, invertebrata, Jenis hewan. jenis hewan, mamalia. Yang kedua. Ayam, invertebrata, awet, kerang, invertebrata, molluska, hewan lunak. Buaya, vertebrata, hewan reptil. Ubur-ubur, vertebrata, jenis hewan berangkuda. Oke, tepuk tangan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah mengerjakan di kelompok masing-masing dan sudah presentasi di depan Ibu Guru. Kita tepuk tangan dulu. Dari setiap kelompok yang sudah maju, perhatikan di jenis hewan dengan nama hewannya. Jangan sampai terbolak-balik, tak? Kalau kerbau berarti dia masuk jenis hewan apa? Vertebrata atau invertebrata? Vertebrata. Tadi kelompok 1. Jenis dia masuk dalam jenis hewan vertebrata atau yang punya tulang belakang. Lalu jenis hewannya hewan apa? Mamalia. Hewan apa? Mamalia. Dia masuk dalam jenis hewan mamalia karena hewannya memiliki kelenjar susu. Tadi juga ada ubur-ubur. Ubur-ubur masuk apa? Jenis hewan apa? Jenis hewan apa? Invertebrata. Oke, sudah semua kelompoknya tulis nama-nama? Sudah. Ibu Guru akan kumpul LKPD-nya. Nama kelompok sudah semua atau? Oke, kelompok 2, kelompok 3, oke, semua yang tadi anak-anak sudah menjawab tentang mengelompokkan, menyebutkan jenis hewan vertebrata dan hewan invertebrata, semua sudah benar. Hanya beberapa harus diperbaiki.
Kalau itu dia termasuk hewan yang punya tulang belakang, berarti dia termasuk jenis hewan vertebrata. Bedakan ya, hewan vertebrata dengan hewan invertebrata. Kalau vertebrata dia punya tulang belakang, toh? Kalau invertebrata, ingat kata in berarti tidak punya. Kalau ver punya, itu saja. In tidak punya, vertebrata punya tulang belakang. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Ya, dari kelompok semua yang sudah mengerjakan, kita berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, kalian hebat, sudah maju mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semuanya sudah bagus, tinggal nanti kita belajar lagi supaya tambah bagus. Nah, lalu dari pelajaran tentang materi mengenal hewan vertebrata dan invertebrata, Ibu Guru mau tanya dulu, apa yang kamu rasa atau perasaan apa saat kita orang belajar pelajaran ini? Nah, Apa perasaannya? Tadi Ibu Guru bilang apa? Kesepakatannya angkat tangan. Nah, perasaannya apa? Nah, perasaannya apa, Boski? Senang bisa belajar. Apa lagi? Nah, Gali. Bisa? Bisa belajar banyak ilmu. Bisa belajar banyak ilmu. Inaya. Inel. Nah, ya. Jadi, perasaan kamu sudah sampaikan ke Ibu Guru. Ibu Guru juga senang kalau kau menerima dengan senang, kau mengerti, kau memahami, Ibu Guru juga senang. Dari kita punya pembelajaran tentang materi hewan invertebrata dan hewan vertebrata, Ibu Guru menyimpulkan bahwa dari jenis-jenis hewan ada 2 jenis. Yang pertama hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Invertebrata, anak-anak ingat, kalau invertebrata berarti tidak punya tulang belakang. Kalau vertebrata berarti punya tulang belakang. Nah, lalu yang berikut ukuran tubuh. Ukuran tubuh vertebrata lebih besar, sedangkan invertebrata umumnya lebih sederhana. Lalu yang berikut adalah hewan vertebrata, dia punya tubuh lebih, sistem peredaran darahnya lebih kompleks, sedangkan hewan invertebrata struktur tubuhnya lebih sederhana. Nah, itu materi untuk mengenal hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu Guru sangat senang karena anak-anak mampu mengelompokkan jenis hewan berdasarkan bentuk tubuh, lalu jenisnya. Dia termasuk dalam hewan yang punya tulang belakang, dia termasuk dalam hewan yang punya tulang belakang. Lalu anak-anak bisa bedakan dia masuk jenis apa? Apakah jenis mamalia, jenis reptil, semua anak-anak sudah bisa membedakan. Nah, lalu bukan saja kita belajar di sini ya, anak-anak pulang lebih banyak belajar. Ada referensi atau ada buku-buku lain, boleh bertanya sama orang tua, ada internet, itu lebih lagi supaya anak-anak banyak sekali jenis-jenis dari hewan invertebrata dan jenis-jenis hewan dari vertebrata. Bisa? Sekian kita punya pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan materi selanjutnya. Kita sudah belajar tentang mengenal, membedakan, mengelompokkan. Anak-anak sudah menyebutkan. Materi selanjutnya
selanjutnya kita akan belajar tentang tempat tinggal, tempat hidup hewan-hewan yang tadi anak-anak sudah sebutkan atau sudah kelompokkan jenisnya. Lalu kita akan belajar minggu depan itu tentang tempat hidup, tempat tinggal hewan-hewan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Sedikit dulu satu kali. Yes, ya. Sedikit dulu satu kali. Oke. Supaya anak-anak tetap semangat, toh sudah tadi diskusi-diskusi, kita ice breaking satu kali lagi, semua berdiri supaya semangat, toh sebelum kita berdiri. Ini pahit. Yang bangku-bangku masih itu kasih jarak, kasih jarak. Oke, sudah? Sudah? Boleh pulang? Tapi lagi semangat. Macam saya begini. Oke. Ya, silakan duduk. Oke. LKPD atau lembar kerja peserta didik ibu guru sudah kumpul, toh? Kamu sudah jawab. Kita orang sudah jawab bersama-sama. Ibu guru tanya dulu mengenai materi video pembelajaran. Tadi yang kau sudah nonton mengenai kita orang punya video pembelajaran tentang hewan vertebrata dengan hewan invertebrata. Oke. Hewan yang bergerak dengan kaki berselaput, hewan apa? Hewan yang bergerak, hidup di dua alam, toh? Hidup di dua alam, bergerak dengan kaki berselaput. Hewan apa? Apa? Kakak. Nah. Lalu berikutnya, tadi kesepakatan kelasnya itu kalau ibu guru kasih pertanyaan mau menjawab angkat tangan, toh? Angkat tangan dulu. Tetap ibu guru kasih giliran untuk kau kasih tahu jawaban. Nah, tapi angkat tangan dulu. Kalau tidak ada yang angkat tangan ibu malas. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, semangat. Berikutnya hewan berongga. Contoh hewan berongga hidup di perairan. Contoh hewan berongga. Oke, nopal. Ubur-ubur repetan dulu. Nopal masih ingat. Tadi materi dengan video yang dinonton. Lalu hewan reptil. Hewan reptil bernafas dengan paru-paru, ada sisik yang tutupi tubuh,
terus ada cangkang. Nah, hewan reptil sebutkan. Buaya. Buaya, ular. Penyu. Angkat tangan. Penyu, Ibu. kura-kura, komodo, apa lagi? Monyet. Apa? Monyet. Tidak, monyet tidak masuk di ini. Hewan reptil. Reptil itu hewan yang melata, melayar. Toh? Reptil dan melayar. Apa ada lihat? Cicak. Betul tangan dulu. Tadi sudah ada hewan cicak, toh? Siapa ada lihat sudah sebut cicak. Oke. Kita punya pembelajaran mengenai hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Ibu guru berharap belajar terus, cari informasi terus, tidak hanya di sekolah, pulang tetap belajar, cari informasi banyak. Tadi ada lihat sudah contoh hewan reptil, ada cicak, toh? Berarti ada masih banyak lagi yang bisa anak-anak sebutkan. Suarez, perhatikan di depan, yang belum lain. Kita cukupkan materi hari ini. Materi pada pertemuan berikutnya adalah kita belajar tentang tempat tinggal, tempat hidup hewan. Bisa ya? Bisa. Oke. Sebagai umat yang beragama, kita akan mengakhiri pembelajaran di saat hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Ibu minta salah satu Suarez pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ya, kita punya pembelajaran selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Alat tulis dimasukkan kembali, disimpan dulu, rapikan. Baju tetap rapi dalam posisi rapi. Sudah. Sudah semua. Oke. Kita sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan Adelia. Adel. Pelan. Berdiri. Kita dari sana, Sali, Naufal, dua. Jika